Kita masuk seri khotbah luar biasa yang dikatakan akan terlaksana. Ini firman Tuhan. Saya doakan yang dikatakan Tuhan akan terlaksana dalam hidupmu. Firman Tuhan akan menjadi kenyataan di dalam hidupmu, saudara. Ya, untuk sesi ketiga ini, saudara, temanya adalah tidak satu pun firman-Nya gugur. Jadi jangan sampai ada satu pun firman itu gugur dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada satu pun rencana Tuhan, janji Tuhan itu tidak menjadi kenyataan dalam hidup kita, saudara. Supaya semua firman Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, rencana Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya, dalam gereja Tuhan. 1 Samuel pasal 3 ayat 19, dan Samuel semakin besar, saudara, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi semua firman Tuhan yang disampaikan, yang direncanakan, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Samuel, tidak satupun yang dibiarkan gugur. Artinya semua terjadi, artinya semua terlaksana, artinya semua menjadi kenyataan. Tidak ada satupun yang dibiarkan gugur, saudara. Saya juga doakan setiap saudara semua, nggak ada satupun yang studinya gugur. Tidak ada satupun yang pekerjaannya gugur. Tidak ada satupun keuangannya, pelayanannya sampai gugur. Atau rumah tangganya sampai gugur. Semua ngalami kebenaran firman. Semua ngalami janji Tuhan. Semua ngalami firman Tuhan digenapi, saudara. Ya, apakah firman Tuhan itu bisa gugur? Firman Tuhannya tidak bisa gugur, saudara. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Sudah pasti. Tapi tidak semua orang ngalami. Ada yang firman Tuhannya, yang janji untuk hidupnya, ya dia nggak bisa mencapai janji Tuhan. Di tengah jalan sudah gugur itu. Firman-Nya tetap akan terjadi. Tapi kita bisa lihat di mana-mana, saudara, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan, ada rencana Tuhan, saudara. Ada yang mengalami, ada yang tidak mengalami. Kenapa? Belum sampai menjadi kenyataan dalam hidupnya, saudara. Kita bisa lihat misalnya di Alkitab contoh 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ada janji Tuhan, mempelai akan datang, mempelai akan datang, saudara. 5 gadis yang bodoh bawa pelita, tapi tidak membawa apa ya? Serep ya, bro. Cadangan minyak, nggak bawa cadangan minyak gitu, saudara ya. Jadi yang bodoh itu, yang bijaksana, dia bawa pelita, tapi juga bawa cadangan, minyak cadangan, saudara. Lah mereka nunggu janji Tuhan, mereka nunggu mempelai itu datang, saudara. Belum datang-datang, dua-duanya sama-sama tertidur. Tapi tiba-tiba, saudara, ada sangkakala. Mereka terbangun karena ada sangkakala. Sebentar lagi mempelai akan datang. Mereka geget semua. 5 gadis yang bodoh lihat pelitanya sudah hampir padam karena minyaknya habis. Bingung, saudara, mau minta kepada yang bijaksana, saudara. Tapi yang bijaksana bilang, jangan, kami butuh juga. Kalau kau minta nanti kita sama-sama, malah mati pelitanya, sama-sama gagal. Cepat cari, cepat beli, dikatakan, saudara. Lah mereka terpaksa cepat cari, cepat beli, saudara. Sementara mereka sedang cari atau beli minyak, mempelai datang, saudara. Sehingga yang bijaksana terus masuk di dalam perjamuan kawin, saudara. Tapi yang 5 yang bodoh, saudara, dapat janji juga, saudara. Sempat mengikuti juga, tapi gugur, nggak terjadi dalam hidupnya. Ketinggalan, saudara. Yang bijaksana ngalami, yang bodoh tidak mengalami. Sekali lagi saya doakan setiap saudara sungguh-sungguh tidak sampai ada firman yang gugur dalam kehidupan saudara. Semua digenapi, semua mengalami, sehingga kasih karunia Tuhan menjadi nyata. Firman untuk kesembuhan mengalami, firman untuk rumah tangga mendapatkan, mengalami, firman untuk pelayanan mengalami, untuk masa depan, untuk apapun saudara terima dan saudara bisa alami. Kita akan belajar 5 penyebab firman jadi gugur. Apa saja?
yang bisa menyebabkan kadang firman jadi gugur. Yang pertama, hanya dibiarkan firman. Ya, ada firman, ditabur firman, ya biasa saja, nggak ada sesuatu, seolah-olah diabaikan, seolah-olah firman Tuhan itu nggak penting. Ya sudah, mau baca khotbah, nyampaikan firman Tuhan, ya biar nyampaikan sambil melamun, saudara, mikirkan utangnya, mikirkan sakit hatinya, gitu, saudara. Wah, duduk di dalam enak kok, di depan hujan, sudah daripada hujan di sini saja, gitu, saudara. Nah, kadang-kadang firman Tuhan itu tidak dihargai, saudara. Ya dibiarkan begitu saja, lalu nggak nyadari para firman itu luar biasa. Nggak ada rasa lapar dan haus akan firman, nggak ada usaha perjuangan sungguh-sungguh bisa tangkap firman, nggak ada kerinduan sungguh-sungguh ngalami firman, saudara. Firman diabaikan, tidak dihargai, akhirnya dia tidak mendapatkan firman itu bertumbuh di dalam hidupnya, dan akhirnya sungguh-sungguh berbuah dalam kehidupannya. Kenapa? Mengabaikan firman, saudara. Saya percaya, saudara, orang yang sungguh-sungguh menghargai firman, pasti dia akan tahu firman, pasti dia akan pelihara firman, pasti dia akan bertumbuh dalam firman, pasti dia akan berbuah di dalam firman. Saya percaya orang akan lakukan hal seperti itu kalau menyadari betapa pentingnya firman. Kita harus tahu firman itu Tuhan sendiri, saudara. Tuhan Yesus awalnya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri, sudah turun ke dunia, dilahirkan sebagai manusia. Namanya Yesus. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Kita akan baca coba di Ulangan 32 ayat 45 sampai 47. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, Musa menyampaikan firman Tuhan, sudah. Setelah selesai, ya berkatalah ia pada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang ku peringatkan padamu pada hari ini. Perhatikan apa yang aku sampaikan, peringatan Tuhan, perintah Tuhan. Perhatikan supaya kamu memerintahkannya pada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi kau perhatikan, kau mengerti, kau bisa ngajarkan juga pada anak-anakmu, supaya anak-anakmu juga ngerti, supaya anak-anakmu juga melakukan dengan setia firman Tuhan ini, saudara. Ya, itu luar biasa. Ayat 47, perhatikan, sebab perkataan ini, yaitu firman Tuhan, bukanlah perkataan hampa bagimu. Bukan perkataan hampa, hanya sekedar gitu saja, tidak ada apa-apa. Bukan perkataan kosong, tetapi itulah hidupmu. Tetapi itulah hidupmu. Perkataan ini akan yang menentukan hidupmu. Firman Tuhan menentukan hidupmu. Firman Tuhan menentukan rumah tanggamu. Firman Tuhan menentukan masa depanmu. Firman Tuhan menentukan kehidupanmu. Ya, itu luar biasa sekali, saudara. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah di mana kamu pergi, yang menyeberangi Sungai Yordan untuk menduduki. Kalau saudara bisa perhatikan, ya Musa itu sedang mengingatkan betapa pentingnya firman Tuhan. Perhatikan sungguh-sungguh, saudara, supaya engkau bisa mengerti, saudara, supaya engkau bisa mengajarkannya pada anak-anakmu, supaya semua bisa melakukannya dengan setia, sehingga sungguh-sungguh mendatangkan anugerah yang besar sampai anak cucu, saudara. Sebab firman yang disampaikan bukan hampa, bukan tidak ada apa-apanya, tapi firman yang disampaikan itulah hidupmu, itulah hidupmu, itulah hidupmu, itulah hidupmu. Itu yang menentukan hidupmu. Firman Tuhan itulah yang akan menentukan keadaanmu. Saudara terima atau tidak, saudara sungguh-sungguh hargai atau tidak, itu akan menentukan, mempengaruhi hidupmu. Sadari betapa pentingnya, hebatnya firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah. Ada kata-kata apa? Haruslah. Kau perhatikan
Perhatikan sama seperti disampaikan sekarang. Perhatikan, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Sama tadi ajarkan, bukan hanya engkau, anakmu berulang-ulang. Harus ya membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Terus saudara, sejak bangun perjalanan di mana-mana kau ajarkan pada anak-anakmu. Haruslah kau lakukan itu. Lalu ayat 8, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, saudara, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan apalagi haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, saudara. Saking pentingnya sampai mereka berkata, firman itu harus sampai tertempel di dahimu, firman itu tertempel di tanganmu, firman itu ditempel di pintu rumahmu, firman itu ditempel di pintu gerbangmu. Artinya apa? Pikiranmu penuh dengan firman, tanganmu, perbuatanmu berbuat sesuai dengan firman, saudara. Artinya apa? Keluar masuk rumah ada diingatkan firman, keluar harus berjalan dalam firman, masuk di rumah tangga berjalan, ya bangun keluarga dengan firman, pintu gerbang, keluar kota, ingat hidupnya, jalannya sesuai firman, saudara. Terus kembali firman. Kalau saudara lihat itu pesan yang luar biasa, betapa pentingnya firman. Saya tadi minta disiapkan gambar sedikit supaya saudara mengerti ini yang dimaksud ayat itu. Kalau ini rumah, bahkan kalau saudara Holy Land, ya itu setiap rumah, kamar hotel lah gitu saudara, itu akan ada semacam ini, modelnya beda-beda. Tapi yang inti bukan depannya itu, dalamnya itu saudara, isinya adalah Taurat, ya firman itu saudara. Jadi mau masuk kamar diingatkan firman, firman. Kalau mereka dulu Taurat Tuhan, Taurat Tuhan. Diingatkan masuk kamar, keluar kamar, diingatkan firman. Ini namanya Mesusa. Lanjutkan apa lagi? Iya, lanjutkan saudara. Ini yang di kepalanya, saudara, diikat. Ini yang di tangannya, diikat. Saudara lihat ini kotak ya saudara ya. Itu dalamnya ini ada ayatnya. Itu firman, itu Taurat. Harus ada di dahimu. Penuhi ya pikiranmu dengan pikiran Kristus. Perbuatan tanganmu sesuai dengan firman, Taurat. Semuanya saudara. Teflin namanya ini saudara. Ya semuanya. Ya lanjutkan lagi, masih ada apa? Mungkin sudah. Nah itu saudara, artinya betapa pentingnya firman. Jangan sampai jadi orang yang tidak menghargai firman. Orang yang tidak menghargai firman tidak akan berjuang tangkap firman, tidak akan mengimani, tidak akan berusaha melakukan, maka hidupnya tidak akan sukses, tidak akan mengalami kebenaran firman karena mengabaikannya, saudara. Jadi penting sekali kita harus menjadi orang yang bukan mengabaikan, tapi mengindahkan firman, tapi menghargai firman. Sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Pikiran kita adalah pikiran sesuai firman. Hati kita percaya, perbuatan tangan kita sesuai dengan firman. Keluar masuk rumah itu berjalan dalam firman. Keluar masuk pintu gerbang, keluar kota, luar, itu berjalan dengan firman. Penuh dengan firman, hidup dalam firman. Orang Yahudi sejak dari kandungan sudah dibacakan firman. Sekalipun mungkin belum secara lahir yang ngerti, tapi spiritnya sudah dibacakan. Sejak lahir, sejak kanak-kanak ya dibacakan firman. Mulai umur 5 tahun saudara, mulai harus menghafal Taurat. Semua hukum Taurat harus hafal. Dari umur 5 tahun sampai 12 tahun harus sudah hafal semua hukum Taurat. Karena tiap hari belajar, ya terus baca, dihafalkan, baca, dihafalkan. Umur 12 tahun itu sudah saudara ya jadi sudah hafal. Lalu saudara kalau ada dikeluarkan saudara, setelah dianggap bisa disebut anak Taurat saudara, maka ada seperti wisuda. Kalau kita ada pelantikan, ini anak sudah menguasai Taurat, ini anak Taurat yang hidup dalam Taurat ya. Maka mereka saat mengalami dicerebrekkan 2000 tahun, saudara, Taurat tetap utuh, nggak berubah. Bahasanya tetap utuh, nggak berubah. Ada banyak bangsa sudah cerai 100 tahun habis, nggak ada lagi, betul saudara.
Mereka kuat sekali di situ. Maka mereka punya pikiran dianggap orang paling pandai. Kenapa? Firman. Firman ini lebih daripada pengetahuan manusia. Firman ini adalah pikiran Tuhan, kepandaian Tuhan, hikmat Tuhan yang melampaui. Saudara lihat seperti Daniel, seperti Yusuf punya hikmat ilahi lebih daripada semua pejabat apapun. Aplikasinya untuk kita gimana? Harus belajar sama. Tuhan berkata apa? Renungkan firman-Ku siang dan malam. Renungkan firman-Ku siang dan malam. Renungkan firman-Ku siang dan malam. Bagaimana kita meraktekkan renungkan firman-Ku siang dan malam? Bagaimana saudara berani berkata, aku merenungkan firman siang dan malam? Bagaimana caranya? Ya renungkannya siang dan malam tahu saudara. Mereka buat mudah kalau kita pagi, siang, sore, malam begitu saudara. Tapi mereka nyebutnya biasa siang malam itu sudah mewakili waktu terang dan waktu gelap saudara. Hidupnya penuh firman. Setiap saudara belajar seperti itu. Bangun tidur, yang paling penting dibuka apa dulu? Gadget biasanya. WhatsApp ya danda, ini dan macam-macam saudara. Bukan firman, biasanya itu gitu sampai latah gitu saudara. Sepanjang hari banyak kan hanya terus gadget terus saudara. Jadi renungkan gadget siang dan malam, bukan firman. Jadi harusnya bangun tidur, cari Tuhan dulu, nyembah Tuhan dulu, pujian dulu, lalu firman, lalu firman, lalu firman. Lalu firman, kalau kau bekali pagi hari dengan firman, dengan hadirat Tuhan, kau akan punya bekal dalam perjalanan sehari. Saudara sudah punya firman, saudara sudah punya hikmat, saudara sudah punya rema kadang-kadang. Waktu saudara renungkan, kadang-kadang sudah ada pewahyuan, kadang-kadang saudara dapat pembukaan, kadang-kadang malah dapat rema untuk saudara sendiri, dapat pengurapan, dapat kekuatan. Lalu sepanjang hari akan lebih lagi. Dan jangan hanya pagi saja, karena ya renungkan firman senantiasa dalam segala keadaan. Jangan lupa renungkan firman. Saudara, ya siang hari, malam sebelum ya tidur ada firman. Saya belajar saudara, saya belajar. Setiap saat, pokok punya waktu, saya akan ya pakai pujian penyembahan dan firman. Misalnya kalau olahraga, saya nggak mau hanya olahraga biasa, saudara. Olahraga badannya, tapi sambil pujian penyembahan atau sambil apa? Dengarkan firman, dengarkan firman, dengarkan firman, diisi firman, diisi firman, diisi firman, diisi firman. Kalau istirahat nggak cuma istirahat saja, sambil ada pujian penyembahan atau ada firman, 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 renungkan firman siang dan malam. Selalu saya kalau pergi luar kota, kalau naik mobil, sambil di mobil dengarkan firman. Saya selalu bawa earphone itu saudara, sambil di situ dengar firman, sambil perjalanan ya 3 jam, 4 jam sekalian diisi firman, diisi firman, diisi firman. Saya naik pesawat, lakon itu transit nunggu lama, enggak masalah, duduk diisi firman, diisi firman, diisi firman. Sedang nunggu apapun antri, diisi firman, diisi firman, diisi firman, diisi firman. Sehidupnya itu penuh firman. Kalau orang itu penuh firman, ketabrak keluarnya firman. Loh betul saudara? Betul? Kalau saudara hatimu penuh dengan kepahitan, ketabrak. Wow, keluarnya pahit. Betul enggak? Ayo, penuhi firman. Nanti engkau berpikir firman, engkau mengucapkan firman, saudara, lalu engkau akan melakukan sesuai dengan firman. Hidupmu pasti berhasil. Renungkan firman siang dan malam, maka apa saja yang kau perbuat dimudah berhasil oleh Tuhan. Engkau akan mengalami firman itu akan terus bertumbuh. Firman Tuhan itu akan terus bertumbuh sampai firman itu hanya buah menjadi kenyataan. Buah firman terjadi dalam hidupmu. Karena hidup yang dipenuhi dengan firman. Belajar saudara. Saat apapun kalau saudara bisa firman. Ada juga ya Pak Jo karena tinggalnya apartemen bawahnya mall. Jadi kadang-kadang kalau dia itu turun aja.
Kan kita itu kadang-kadang kerja atau duduk itu sambil jalan-jalan tapi pakai ini saudara. Tidak dengarkan suara luar saudara. Sambil jalan tapi isi firman, isi firman, isi firman, isi firman, isi firman, isi firman. Intinya jangan abaikan firman. Firman itu Tuhan. Firman Tuhan itu akan menuntun kita. Firman Tuhan itu sungguh memberi kekuatan, memberikan terang, memberikan kasih karunia. Dan kalau saudara terus dalam firman, sekali lagi, saudara akan mengalami firman terjadi dalam hidupmu. Saudara akan mengalami janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Karena hidup dalam firman. Amin. Buka hati ya saudara, cek ya. Hidupmu penuh dengan apa? Jangan gadget ngalahkan firman. Gadgetmu dipenuhi firman. Gadget saya itu banyak sekali firman khotbahnya saudara. Ya kapan bisa? Di radio LCD kalau di rumah. Yang di rumah enggak Pak. Setelah radio LCD 24 jam. Ada pujian firman. Keluargamu, rumahmu penuh dengan pujian penyembah firman. Kita ada reka 1 hari 3 kali saudara. Pagi ada renungan, siang ada renungan, sore ada renungan. Di YouTube, di sosial media, saudara bisa buka dari pagi, siang, sore, malam. Sampai kalau belum mimpi, saudara buka saudara. Ada khotbah dari gereja kita senantiasa. Saudara bisa dengarkan, saudara bisa dapatkan firman. Sehingga hidupmu penuh dengan firman. Jangan abaikan firman. Kalau engkau mengabaikan firman, firman itu enggak jadi kenyataan dalam hidup. Tapi kalau saudara hargai firman, firman itu akan terus bertumbuh. Dan akhirnya berbuah. Akhirnya saudara mengalami kasih karunia yang luar biasa. Gereja kita di pelajaran Komsel ada 4D. Masih ingat? Dicatat gini, dicatat supaya saudara bisa dapat firman. Lalu apa saudara? Direnungkan. Jangan tidak didengarkan, nggak ngerti saudara. Salah pulang ditanya, gimana firman? Bagus. Bagus apa? Ngajari apa? Lalu lupa tapi. Pokoknya bagus tadi, pokoknya bagus. Tapi sudah jangan dicatat. Lalu direnungkan. Betul nggak saudara? Setelah direnungkan diapain? Dilakukan. Saudara alami sungguh-sungguh. Setelah dilakukan diapain? Diceritakan. Disaksikan pada orang lain. Saudara makin bersaksi. Firman itu makin hidup. Saudara jadi berkat. Yang kedua, iman yang memudar, yang membuat akhirnya nggak bisa ngalami firman karena imannya memudar. Di tengah jalan imannya mulai luntur, imannya mulai hilang, mulai lemah. Jangan sampai iman kita memudar. Jangan sampai iman kita goyah. Firman dan iman itu satu kesatuan. Ya, firman harus diimani. Enggak ada imannya, enggak ada apa-apa. Saudara harus jaga juga hati. Ya, punya iman yang terus tidak tergoyahkan. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini Abraham loh, sudah ngalami sampai tidak ada dasar untuk berharap. Karena istrinya mandul dan mereka sudah tua, sangat tua. Abraham sudah hampir 100 tahun. Lalu Sarah sudah hampir 90 tahun. Saudara, sudah nggak ada dasar untuk berharap. Kalau sekarang ada orang umurnya 70-80 masih berharap punya anak, enggak ya? Enggak ada dasar untuk berharap, saudara. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Dia tetap berharap, tetap percaya. Dia tidak mau imannya jadi pudar. Dia tidak mau kehilangan imannya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikian banyaknya nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bukan lemah, sangat lemah karena usianya sudah kira-kira 100 tahun, saudara. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, saudara. Nggak ada dasar. Tapi dia tetap berharap dengan percaya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia apa? Diperkuat dalam imannya. Diperkuat dalam imannya. Menguatkan imannya. Imannya diperkuat.
imannya diperkuat, dan ia memuliakan Allah. Orang yang imannya kuat itu mudah memuliakan Tuhan, tidak mengeluh, tidak pesimis. Ayat 21, dengan penuh keyakinan, bukan yakin, penuh keyakinan, saudara, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitung kepadanya sebagai kebenaran. Saudara dengar ya, dia mengimani janji Tuhan. Dia akan punya anak, anaknya ya banyak sekali seperti bintang di langit, betul. Tapi nggak jadi kenyataan, terus bertahun-tahun sampai puluhan tahun. Tapi hebatnya, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, dia tetap berharap, dia tetap percaya, dia terus imannya diperkuat. Imannya diperkuat. Jadi dia terus mengimani, imannya tidak luntur, imannya tidak goyah, imannya tetap saja, janji Tuhan tetap dipegang dengan iman. Hal itu dilakukan ya sebagai kebenaran. Artinya saudara, orang yang pegang janji Tuhan, firman Tuhan, sekalipun sudah nggak ada dasar untuk percaya, yang tetap pegang janji Tuhan, sekalipun dianggap nggak mungkin lagi, orang itu benar. Yang dilakukan benar. Tapi orang yang dengan janji Tuhan mulai ragu, mulai luntur, apa bisa, nggak mungkin, itu nggak benar. Saudara jadi diam ya, pokok saya. Saudara yang sudah melepas janji Tuhan untuk hidupmu, itu nggak benar. Langkahmu salah. Belajar dari Abraham, tetap imannya dikuatkan, pegang terus. Sudah orang bilang nggak mungkin, tetap pegang. Oh kita sendiri sudah nggak bisa mikir gimana, tetap pegang seperti Abraham. Imannya diperkuat. Hal itu dipertunjukkan Allah sebagai kebenaran. Artinya Tuhan ngomong, orang ini sudah melakukan yang benar. Orang ini sudah bertindak yang benar. Karena orang ini nanti akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Kalau sudah kehilangan imannya, sudah ia akan gugur janji itu. Nggak bisa mengalami lagi. Saudara, saat ini saya ajak buka hati saudara. Masihkah kau pegang kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan dalam hidupmu? Apa kalau krisis seperti ini, Tuhan gak bisa memberkati umatnya sampai bisa dipakai oleh Tuhan jadi berkat bagi orang lain, jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan? Jangan ragu, karena krisis Tuhan tidak ada. Krisis itu kecil, gak ada apanya dengan Tuhan. Sakit, dokter sudah angkat tangan, sudah gak mungkin bisa, gak bisa, belum ada obatnya, pokok sudah gak bisa. Apakah iman saudara harus hilang? Abraham tetap pegang firman, tetap imannya dikuatkan. Itu dikatakan benar, kata Tuhan, karena akan mengalami. Tepuk tangan. Saya mau tanya saudara, bagaimana caranya Abraham terus menguatkan imannya, terus menguatkan iman? Jujur saudara, setiap kita kalau mengalami ya badai dan lama, kadang-kadang tergoda untuk lemah, betul nggak? Gimana Abraham bisa imannya diperkuat tadi toh? Imannya terus diperkuat, mau lemah diperkuat, mau pudar diperkuat lagi, dinyalakan lagi. Caranya gimana? Tuhan pernah datang pada dia saat imannya dia lemah, hampir padam. Tuhan berkata, Abraham, engkau yang diberkati. Dia bilang, untuk apa Tuhan diberkati? Aku sudah tua, istriku mandul, sebentar lagi aku dan istriku mau mati. Maka semua berkat tidak ada gunanya, nanti hambaku saja yang ambil. Tuhan berkata, tidak, bukan hambamu, tetap anakmu. Lalu diajak keluar lihat bintang di langit. Untuk lihat bintang di langit. Katakan saudara, untuk melihat bintang di langit. Tuhan ulangi lagi, seperti itu banyaknya keturunanmu, tidak terhitung. Engkau bisa bayangkan, engkau bisa coba hitung. Seperti itu, tidak terkira. Artinya, saudara harus tangkap pelajaran Tuhan. Ada satu sarana yang bisa saudara lihat, yang mengingatkan janji Tuhan, yang mengingatkan kebenaran Tuhan, yang ya membuat saudara ingat janji Tuhan. Saudara dengarkan, bisa memperkuat saudara. Saudara baca ya, kalau ada ayatnya di Keluaran ya. Waktu Abraham mulai lihat bintang di langit,
Wah, Tuhan berkata, bayangkan, hitung dia, mulai direnungkan, dibayangkan. Saudara kalau bisa tolong ayatnya ya. Oh sudah ya. Maka imannya bangkit gitu saudara. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya padanya, demikianlah banyak nanti keturunan. Melanjutkan sampai imannya mantap. Lalu Abraham lalu apa? Percayalah. Setelah lihat, setelah diingat lagi, setelah merenungkan lagi, setelah mengingat lagi, percayalah, imannya bangkit lagi, imannya dikuatkan lagi. Saudara, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya juga sebagai apa? Benar. Saudara pakai ya firman, janji, rema, tulis di gadget saudara. Alkitab saudara, pasang di rumah saudara, pasang di kamar saudara. Di mana yang sering saudara bisa lihat. Sebab waktu saudara lihat, saudara diingatkan janji Tuhan. Sebab kalau saudara lihat yang negatif, saudara runtuh imanmu. Perlu lihat janji Tuhan, perlu lihat firman Tuhan. Saudara diingatkan firman, maka Tuhan berkata, renungkan firman, renungkan janji Tuhan, renungkan rencana Tuhan, renungkan ada sarana yang bisa kita lihat, yang bisa mengingatkan kita. Sehingga iman kita terpelihara. Ya, jangan malah nulis di gadget, hidupku hampa. Aku nggak bisa hidup tanpa si dia. Jangan gitu saudara, habis iman saudara. Hutangku nggak mungkin lunas. Nggak ada yang nolong aku. Jangan. Tuhanlah sumber pertolonganku. Dialah batu karang perlindunganku. Tulis ayatnya. Dulu waktu rambut saya gundul 4 tahun, saya tulis di kamar saya, Tuhan adalah dokterku, tabib, dulu tulisan tabib ya, tabibku yang akan menyembuhkan aku. Dari Tuhan akan datang kesembuhan. Tulis saudara, ayo cek ya, gadget saudara tulisannya apa, gambarnya apa, negatif atau positif. Loh betul saudara, betul. Pokok yang sering saudara lihat. Maka tadi pintu masuk, kan lihat toh, mau masuk kan lihat pintu, firman, betul enggak saudara? Dainya ingat firman, tangannya mau melakukan apa? Firman. Mau keluar kota, pintu gerbang, firman. Diingatkan. Ya cari sesuatu yang saudara bisa lihat. Yang mengingatkan firman. Yang mengingatkan rencana Tuhan. Yang mengingatkan janji Tuhan. Yang kedua, setelah itu saudara baca nanti ya. Tuhan berkata, Abraham, sekarang namamu ganti. Ganti siapa Tuhan? Abraham, bukan Abraham. Abraham, bapak bangsa-bangsa. Bapaknya bangsa-bangsa. Keturunan banyak sekali. Seperti bintang di langit. Bapaknya banyak bangsa, bangsa-bangsa. Istrimu juga ganti namanya. Sarai ganti Sarah. Ibu bangsa-bangsa. Sudah bayangkan ya, setelah Tuhan ngomong gitu, tindakannya Abraham kira-kira gimana? Bilang sama istrinya, Sarai, Tuhan tadi nyuruh aku ganti nama. Suruh ganti nama apa? Bapak bangsa-bangsa. Kira-kira istrinya aja bingung dah. Kita itu tidak punya anak. Saya aja mandul, nggak punya anak. Wes tua, umurnya sudah berapa hampir 100. Kok wah berani ngomong bapak bangsa-bangsa. Kalau saudara yang utangnya banyak, saat ini sedang dikejar tukang pelecet. Saudara berani ganti nama hartawan. Berani enggak? Atau ganti sugih banget gitu namanya. Loh ini disuruh Tuhan loh. Benar, isinya kan mandul lah. Mandul malah ganti nama itu. Sudah tua mandul. Ibu banyak bangsa. Aku akan punya keturunan bangsa-bangsa. Banyak bangsa. Sudah dengar, itu untuk apa? Deklarasikan. Waktu kita merenungkan firman, ini penuh firman. Tapi firman itu bekerja saat diucapkan. Profetik itu, perkataan profetik. Tuhan berkata, jadi terang, baru terang jadi. Sekalipun Roh Kudus sudah mengurapi, betul? Jadilah binatang di darat, baru jadi. Deklarasikan. Itu masih muda suami istri, ya sudah percaya ya Tuhan ya percaya. Tapi ganti, harus pengumuman. Sekarang saudara semua, namaku ganti. Mungkin teman-temannya tanya, ganti siapa?
Bapak banyak bangsa. Mungkin temennya ngomong ini sudah terlalu banyak mikir, stres. Nggak punya anak terus stres. Puluhan tahun nggak berhasil, stres. Ya, betul? Loh, itu kan harus ngomong toh. Saudara dengar, nggak mudah. Tapi saudara dengar ya, setiap kali istrinya manggil dia, Bapak banyak bangsa, itu nubuatan. Itu perkataan profetik. Engkau akan jadi bapak bangsa. Suamiku bapak bangsa. Suamiku bapak bangsa. Suamiku bapak bangsa. Abraham panggil istrinya, ibu bangsa-bangsa. Ibu bangsa-bangsa. Ibu bangsa-bangsa. Termasuk orang lain, teman-temannya diminta, ayo mulai nubuatkan aku. Bapak banyak bangsa. Hai bapak bangsa, mau kemana? Bapak banyak bangsa. Benar, sampai musuhnya kalau manggil dia juga sama. Bapak bangsa-bangsa, bapak banyak bangsa, bapak bangsa-bangsa. Betul? Nyatanya jadi. Orang yang berjalan dalam Tuhan itu kadang-kadang dianggap gila. Saudara-saudara sekalian, kita krisis disuruh bangun pusat kegiatan Roh Kudus. Itu nggak masuk akal toh, saudara. Tapi tetap kita percayai, tetap saya khotbahkan, tetap saya kita doakan, imani Tuhan berkarya, Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang buat berhasil, supaya kita sungguh-sungguh ya janji Tuhan digenapi, firman Tuhan digenapi. Di gereja kita itu banyak buat contoh, saudara. Ya berjalan dengan Tuhan, full time kita ada 2, tanya ya, full time kita ada 2. Lama nggak bisa punya anak, dari 6 tahun, 8 tahun. Lalu apa, saudara? Perutnya distakin gitu, saudara. Pakai daster gitu, saudara. Makin lama perutnya makin besar, akhirnya diganti bantal gitu, saudara. Pakai bantal perutnya gitu, pakai daster. Kalau ditanya orang, wah kenapa sih? Hamil gitu, saudara. Padahal itu tidak hamil, saudara. Pokoknya kalau ditanya hamil, malah sih sekalian, saudara, pakai bantal. Istri saya juga gitu, saudara. Kenapa? Ini dia hamil. Lalu waktu ke toko, pas jalan dengan saya, dia ngomong, tak beli no kadonya sekalian ya. Daripada dulu, ya daripada nanti kita nggak sempat mumpung ini ke toko, belikan sekali dulu, nanti kalau dia sudah melahirkan tinggal kasih. Istri saya sudah beli kadonya. Disiapkan nanti kalau ya bulan itu dikasihkan. Ditunggu-tunggu nggak ada pengumuman dia melahirkan. Bulan depan juga tidak melahirkan. Lalu ditanya, loh gimana kapan? Oh setengah tahun lagi, mundur saudara. Itu sungguh loh, saudara tanya. Tapi nyatanya akhirnya hamil. Memang dianggap orang gila. Sebetulnya kita tidak gila. Hanya orang yang gak dapat rema, gak ngerti. Tuhan itu melakukan yang melampaui akal. Saudara belajar hidup yang melampaui akal. Hidup yang melampaui hukum alam. Hidup yang melampaui hal yang biasa. Tuhan kita luar biasa. Dia ingin kita ngalami sebagai anak-anaknya, mengalami yang luar biasa. Cuman jangan ngawur ya saudara ya. Sungguh-sungguh Tuhan bicara ya saudara ya. Dapat rema dari Tuhan ya. Saudara berani tangkap. Saudara berani imani. Imajinasikan. Saudara berani deklarasikan. Tetap hidup taat dalam firman. Saudara akan ngalami. Yang ketiga, tidak ada keintiman dengan Tuhan. Saudara punya firman, ya, tapi tidak intim dengan Tuhan, sulit, nggak bisa ngalami. Loh benar saudara, nggak bisa ngalami. Semua saudara, ya rema yang dilahirkan sungguh-sungguh itu hasil dari intim dengan Tuhan. Saudara perhatikan semua orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan melahirkan hal yang ilahi, yang luar biasa, yang dahsyat. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya, mereka melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ini anak imam, anak hamba Tuhan, saudara,
Ya, lakukan itu. Usai setan dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan Paulus. Niru-niru, saudara. Ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus, aku kena. Dan Paulus, aku kena. Tetapi kamu siapa? Kamu nggak dikena, saudara. Dan orang yang kerasukan roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hanya asal saja itu nggak ada kuasanya. Kita ada, saudara, hubungan pribadi yang nyata. Kalau kita ada hubungan pribadi yang nyata, baru kita membuat pegang otoritas Tuhan. Kalau tidak, hanya jadi orang Kristen saja, Anda gunakan ayat saja, nggak bisa. Nggak ada kuasa. Usai setan dalam nama Yesus. Saudara nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak bisa gunakan namanya Tuhan. Betul. Kalau misalnya orang yang dekatnya Pak Prabowo sekarang presiden ngomong ada dampaknya. Tapi kalau asal orang ngomong nanti tak minta ini dan tidak ada apa-apa, kamu siapa? Kok janji-janji seperti itu? Tapi kalau orang dekatnya beda. Betul? Bangun hubungan pribadi. Roh jahat berkata, Yesus aku kena, dia Tuhan. Dia punya kuasa. Dia sudah kalahkan aku. Betul? Paulus aku kena. Kenapa? Paulus itu hidup bersama Tuhan. Sampai Paulus berkata, bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalamku. Bukan aku sendiri, aku bersama Kristus. Di mana-mana bersama Kristus. Usai setan bersama Kristus. Betul? Saudara, harus kita itu menyatu dengan Tuhan. Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah kehidupan yang dekat, yang nyata bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Maka kalau roh Allah tinggal masuk dan tinggal hati kita. Untuk nuntun kita, untuk menyertai kita, untuk menolong apa yang kita tidak bisa lakukan. Harus belajar bangun hubungan. Sambutlah Tuhan sebagai pribadi yang nyata dalam hidup. Karena Tuhan berkata, dia itu di sini, saudara. Tinggal di hati kita juga. Kita kalau nggak nanggapi dia, Tuhan itu kesepian, nggak akan berkarya. Belajar hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara hidup bergaul dengan Tuhan luar biasa. Samuel tadi, kenapa hidupnya ada otoritas disertai Tuhan. Apa yang dia putuskan seperti keputusannya Tuhan. Dia itu orang yang sungguh-sungguh bergaul, melekat Tuhan. Ada gambarnya, coba dikeluarin. Saudara lihat ya, 1 Samuel 3:3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam apa? Bait suci Tuhan. Bahkan saudara lihat lebih lagi. Bukan hanya sekedar bait suci. Tempat tabut Allah. Itulah hidupnya. Dekat dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Pertama dia nggak kena. Lama-lama makin kena. Makin kena. Makin berjalan bersama Tuhan. Waktu dia berjalan bersama Tuhan, waktu dia memutusi sesuatu, keputusannya itu dia dan Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Seperti kisah Rasul ada, kami dan Roh Kudus ambil keputusan ini. Karena punya hubungan yang dekat. Semua hamba Tuhan saudara lihat, yang ada otoritas, yang ada penyataan Tuhan nyata, Tuhan berkarya. Karena punya hubungan dekat dengan Tuhan. Bersama Tuhan, bersama Tuhan. Hidup bergaul bersama Tuhan. Daniel, Yusuf bergaul Tuhan. Daud, orang dekat dengan Tuhan, dengan tidak itu beda. Doa Daud dengan doa Saul didengar siapa? Daud. Daud orang dekat dengan Tuhan. Betul? Kasih Tuhan lebih nyata. Maria dan Marta, kalau itu ada sesuatu minta Tuhan, lebih didengar siapa? Maria. Waktu Lazarus mati, pertama yang ketemu sama Marta, belum ada langkah Tuhan. Kedua ketemu Maria, setelah itu dia datang ke kubur Lazarus bangkit. Bangun hubungan
yang intim, yang nyata. Sehingga setan tahu Paulus bersama Roh Kudus bisa gunakan otoritas. Dan saudara makin dekat, saudara makin lihat kemuliaan Tuhan. Yang keempat, yang buat tidak terjadi itu kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Matius 13 ayat 22, yang ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu apa? Lalu apa? Kekhawatiran dunia, khawatir. Ini lagi gimana? Khawatir tentang kesehatannya, khawatir tentang rumah tangganya, khawatir tentang studi pekerjaannya, khawatir tentang keuangannya, khawatir tentang pelayanannya, terus khawatir ini. Dan tipu daya kekayaan. Nomor satu jen, nomor satu kekayaan dunia, maksudnya gitu saudara. Iya saudara, menghimpit firman itu, firman jadi terhimpit saudara. Iya, sehingga tidak berbuah. Orang yang terus khawatir, saudara, sehingga akhirnya nggak akan mengalami. Ya, dan kedua, yang berikutnya ini juga sama. Yang paling diutamakan adalah kekayaan duniawi, lebih dari Tuhan, lebih dari firman. Ini kan, maka firman terhimpit, firman nggak bisa tumbuh, firman mati, firman nggak bisa berbuah. Belajar, tadi punya iman, khawatirnya harus dibuang, khawatirnya disingkirkan. Tuhan ngajari jangan khawatir dengan apapun. Ya, burung di udara dipelihara oleh Tuhan, bunga bakung dipelihara oleh Tuhan. Kamu lebih daripada burung, kamu lebih daripada bunga. Dia yang berjanji, dia yang memelihara. Betul? Kalau kita tidak buang khawatir, atau kalau kita cinta ya harta dunia saja lebih daripada Tuhan, kita nggak bisa tumbuh. Gideon waktu didatangi Tuhan, Tuhan punya rencana besar. Takut harus dibuang. Tuhan ingatkan, kamu bisa jadi pahlawan, berani. Kalau takut terus ya nggak bisa melangkah, betul nggak? Musa juga sama, takut tapi dikuatkan. Tuhan akan menyertai. Tuhan yang membuat ya engkau bisa berhasil, yang buat kau bisa menang. Harus buang kekhawatiran. Dan menomorsatukan Tuhan lebih daripada yang lain. Kalau hidup kita hanya mikirnya yang duit, jen, fulus, harta saja dunia, saudara, kita akan terhimpit rohani kita. Bukan tidak boleh, boleh. Karena kita butuh hidup, karena kita butuh biaya. Tapi jangan lebih daripada Tuhan. Jangan selalu kalahkan Tuhan. Jangan selalu kalahkan firman. Firman itu akan terhimpit. Firman itu gak bisa tumbuh. Firman itu akan mati. Semua orang, saudara, yang mau dipakai harus bisa seperti itu. Kalau enggak akan bisa. Yosua setelah Musa juga sama. Musa saja enggak bisa kok, guruku enggak bisa kok aku. Betul enggak? Tapi Tuhan berkata, jangan takut, jangan meratap lagi, bangkit, bawa bangsa ini, masuk, aku pakai kau jadi pemimpin. Dia harus buang, saudara. Untuk apa ketakutannya, khawatirnya harus dibuang. Percaya. Bahkan percaya Tuhan, cinta Tuhan lebih daripada itu. Amin. Siapa di sini yang tidak berani jadi KKS? Tidak bisa Pak. Tidak mampu apa. Tidak pernah jadi saudara. Tidak pernah melangkah. Tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara boleh mengucapkan aku mau dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau tidak buang ketakutannya, tidak bisa melangkah. Tidak pernah jadi. Saya kan sudah cerita dulu, gagal karena sakit ya, karena rambut rontok, hidup saya sudah hancur, ya masa depan saya sudah hancur. Tuhan panggil, kalau saya enggak buang khawatir, enggak berani terus, ya Tuhan enggak bisa pakai, Tuhan enggak bisa berkarya. Kalau saya cinta dunia lebih daripada cinta Tuhan, juga enggak bisa dipakai, berat. Waktu Tuhan suruh, tinggalkan pabrikmu, sekarang jadi gembala sidak, enggak akan melangkah saya. Betul? Kalau sudah firman tentang ini tenang semua ya. Janda Sarfat juga sama tahu saudara. Datang diperintahkan gak masuk akal. Ya datang bukan janda kaya, janda Sarfat. Berkata, ya
berikan roti padaku. Dia bilang, enggak punya, aku cuma punya sedikit minyak dan buli-buli. Ini akan aku buat makan, besok sudah enggak punya lagi, enggak tahu. Tapi Elia berkata, buat untuk aku dulu, setelah itu baru untuk kau. Nanti akan jadi mujizat. Susu tepung itu enggak habis, minyak itu enggak habis, engkau ngalami enggak pernah kekurangan lebih daripada janda kaya. Waktu dia berani, maka dia ngalami mujizat yang tidak pernah habis. Firman menjadi kenyataan. Yang terakhir, tidak seleksi dengan pergaulan. Pergaulan itu harus diseleksi. Karena pergaulan itu punya dampak besar. Firman Tuhan berkata, kalau engkau membangun pergaulan yang jahat, engkau akan rusak hidup. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi. Harus seleksi. Dengan siapa engkau suka bergaul? Kalau engkau enggak seleksi, biar dulunya baik-baik, akhirnya jadi rusak. Kalau engkau enggak seleksi, dulunya punya iman, sekarang malah enggak percaya. Benar? Saudara, Lukas 1 ayat 24-25, berapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama, saudara perhatikan, 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara dengar ya, 1 hari dia kan sudah mandul, sampai tua masih mandul tahu saudara. 1 hari suaminya pulang kerja. Suaminya pulang kerja kira-kira apa? Ngomong apa? Bisu. Mulai keras. Aku ketemu Tuhan. Tuhan ngomong, doa kita dijawab. Engkau akan mengandung. Kira-kira kan gitu toh saudara. Jadi suaminya pergi kerja, pulang bisu loh saudara. Bukan pulang bawa banyak loh saudara. Bawa tabib, bawa uang, pulang bisu. Gak bisa ngomong, hanya bisanya nulis. Ngomong doa kita dijawab, ya. Engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Anak itu dipakai oleh Tuhan, betul? Berani percaya dia, itu enggak gampang. Maria didatangi sendiri oleh malaikat, betul? Dia enggak didatangi apa-apa. Dia hanya didatangi oleh suaminya yang sedang alami enggak baik. Loh bisu kok, berangkat kerja, ngomongnya lancar, pulang sudah bisu, enggak bisa ngomong kok. Tapi saya percaya, kenapa dia menyendiri? Enggak mau ketemu dengan orang. Kira-kira kenapa? Dia pasti dengan ceritanya suaminya. Aku ngomong yang salah. Mana bisa Tuhan? Mana mungkin kita sudah tua ini. Lalu dibuat oleh Tuhan. Bisu, betul tak? Artinya bahaya sekali dengan perkataan. Perkataan itu bisa merusak. Daripada dia terpengaruh orang lain yang ngomong gak mungkin, ditertawakan mungkin. Itu sudah stres. Lebih baik gak ketemu orang sudah. Aku jaga imanku. Gak mau nanti terpengaruh. Imanku ragu-ragu. Karena Tuhan berkata, seperti imanmu jadi. Seperti pikiranmu jadi. Dia menyendiri, artinya apa? Menghindari pergaulan yang tidak baik. Yang melemahkan imannya. Yang menggoyahkan imannya. Sebab kalau imannya goyah belum tentu bisa ngalami. Zakaria dibuat bisu supaya tidak merusak rencana Tuhan. Maka saudara, daripada saudara dibuat bisu, jangan gunakan mulutmu untuk merusak janji Tuhan. Katakan sebelah, daripada engkau dibuat bisu oleh Tuhan, jangan gunakan mulut itu untuk yang tidak baik. Tapi juga hati saudara. Saudara dengar, jaga semua firman yang sedang bertumbuh. Saudara jangan suka ngumpul-ngumpul dengan pencemooh. Mazmur berkata, berbahagia orang yang tidak suka duduk diam mendengarkan di tengah-tengah pencemooh. Orang yang suka mencemooh, orang yang suka nyerang, orang yang suka jelek-jelekan, jangan kumpul. Tapi berbahagia orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Lebih baik datang pada Tuhan, kumpul dengan orang yang suka firman, yang suka, yang punya iman. Renungkan siang dan malam, perkatakan firman itu. Maka apa saja yang diperbuat berhasil. Saudara ingin berhasil? Firman jadi kenyataan, jaga. Jaga mulutmu tapi juga jaga hatimu. Jaga telingamu, jaga matamu. Di media itu hebat sekali. Wah, banyak sekali.
Tapi juga rusak sekali kalau kita tidak seleksi. Betul enggak? Asal lihat bisa rusak. Asal lihat imannya bisa luntur. Betul tak? Sekarang ada orang kerjanya hanya nyerang ngadu gembala, bukan ngadu domba. Ya toh? Diam saja. Kenapa ya Pak Silvanus gini kok diam saja? Sekarang banyak orang kadang adu gembala bukan adu domba. Tapi intinya lah hati-hati. Jangan sampai imanmu digoyahkan. Pikiran cemari, pegang aja firman yang sudah kita pegang selama ini, yang menuntun kita, bahkan yang sudah pernah melangkah melakukan firman Tuhan itu jadi nyata. Seleksi yang kau lihat di mana, yang kumpulan saudara seleksi. Kalau saudara seleksi aman. Satu lagi contoh ya, ingat janda nabi lu ya, kejerat utang gak bisa bayar. Ada enggak hamba Tuhan sampai gak bisa bayar utang? Bisa, sudah itu ada di Alkitab. Datang pada Elisa. Elisa, gimana ini? Elisa berkata, apa yang kau punya di rumah? Gak punya apa-apa. Hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Banyak kan orang gitu. Apa? Gak ada apa-apa, sudah ada, gak bisa. Tapi Elisa ngajari caranya. Gunakan kuasa Tuhan. Caranya, mujizat Tuhan bisa dinyatakan. Caranya, otoritas. Pinjam banyak bencana, ya. Sebanyak mungkin, jangan sedikit malah. Yang banyak, sebab kalau sedikit, jadi mujizat pun sedikit, utangmu gak lunas. Yang banyak, masuk kamar, betul ya. Kau dan anakmu tuangkan, akan jadi mujizat. Lalu dia pinjam di mana-mana. Tetangganya, dia itu orang yang terjerat utang. Kira-kira tetangganya curiga gak? Oh ya enggak apa-apa, ini panciku, enggak apa-apa. Ini jerigenku, enggak apa-apa. Oh belum tentu, saudara, betul enggak? Ini utangnya sudah banyak, sedang dikejar tukang pelecet, sedang dikejar judi online. Semua belum tentu kasih. Kasih pun hati-hati. Engkau tak pinjemin malah dijual. Nanti tak pinjemin malah digadaikan gitu. Oh dicurigai. Kalau dia enggak tutup pintu dan jendela, dia takut belakang. Sudah masuk semua. Tuhan Elisa berkata, tutup pintu, tutup jendela, supaya nggak ada orang yang nganguk, sudah tidak ada orang lihat-lihat. Kalau banyak orang lihat kamu ditertawakan, kamu dianggap gila. Ini utangnya terlalu banyak, dikejar utang sampai stres. Masa punya minyak segini kok? Ini bencana mau banyak sekali. Kalau dia nggak tutup, dia akan ditertawakan, dia akan malu, dia nggak berani melangkah. Maka pesannya tutup jendela, tutup pintumu terhadap apa? Semua yang bisa menggoyahkan iman. Jangan. Kelirunya banyak orang kalau ada berita yang jelek malah, wah ya mana? Ngomong apa dia? Ngomong apa? Kadang-kadang malah gitu saudara. Telinganya itu malah gatal, ingin dengar. Keliru. Jangan mau. Seleksi apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Seleksi pergaulan. Kumpul dengan orang yang punya iman. Kumpul orang yang hidup di dalam Tuhan. Kumpul dengan orang yang penuh firman. Kumpul orang yang hidupnya nyata ada buah roh. Dan saudara akan bertumbuh. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Semua bangkit saudara. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya, kami rindu dan percaya firman-Mu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang gugur, tidak ada yang kehilangan. Sekali lagi kita pujikan dengan
saudara. Pujikan dengan yakin, deklarasikan iman saudara. Tetapi firman-Mu, tanda mujizat sedari tiada-Mu, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat tangan saudara, datang pada Tuhan secara pribadi. Mulai berkata-kata pada Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu membukakan kami, pembukaan-pembukaan ilahi yang seringkali kami tidak menyadari. Oh, betapa pentingnya firman. Firman itu hidup kami. Terima kasih kami disadarkan. Oh, firman itu akan menentukan hidup kami. Oh, berhasil atau tidak, rusak atau tidak, itu sangat dipengaruhi firman. Terima kasih Tuhan, kami sadar firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu Tuhan itu sangat penting, menentukan kehidupan kami Tuhan. Ajar kami menghargai Tuhan, supaya firman itu bertumbuh di dalam hati kami, dalam hidup kami, sampai berbuah banyak dalam kehidupan kami, sampai kami mengalami Tuhan firman-Mu nyata digenapi dalam hidup kami. Rencana-Mu kami tidak mau mengabaikan. Kami mau dengarkan sungguh-sungguh, kami mau renungkan sungguh-sungguh, kami mau terima dalam hati kami sungguh-sungguh, kami mau lakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami akan mengalami kebenaran firman-Mu, kami akan saksikan sungguh-sungguh firman-Mu, kami akan ajarkan pada anak-anak menantu cucu kami firman-Mu, menentukan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengingatkan iman jangan pudar, iman harus dibangun. Oh Tuhan, ampuni kalau seringkali iman kami pudar, goyah. Hari ini kami mau seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, kami mau percaya. Kami akan pegang firman-Mu, bahkan kami akan kuatkan iman senantiasa. Iman kami diperkuat Tuhan. Kami akan terus melihat apa yang Kau firmankan. Kami akan renungkan terus Tuhan, sehingga iman kami dibangkitkan Tuhan, dan kami boleh mengalami sesuatu yang luar biasa Tuhan. Kami akan jaga semua yang membangun kami. Kami akan tulis di gadget, di rumah, di tempat-tempat yang sering kami lihat Tuhan, sehingga bangun, sehingga ingatkan terus Tuhan. Kami juga mau intim dengan Engkau. Engkau mau datang, Engkau mau tinggal di dalam kami, Engkau mau menyertai kami. Ajar kami menyadari, menghargai Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapak Yesus, Engkau sudah memberikan Roh Kudus tinggal dalam roh kami. Roh Kudus, maafkan, ampuni kalau kami seringkali tidak menanggapi dengan baik. Oh, bawa kami, tuntun kami, supaya kami bisa bangun hubungan yang intim dengan-Mu Roh Kudus. Ada pergaulan yang nyata. Tuhan, terus bergaul dengan Engkau, bergaul dengan Engkau Roh Kudus, penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami mau buang rasa khawatir kami. Karena Engkau Tuhan yang jadi jaminan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua khawatir dihancurkan. Kami tidak mau Tuhan kekayaan duniawi yang terus menarik hidup kami, yang menomorsatukan. Kami mau menomorsatukan Engkau lebih daripada hal yang dunia. Kami perlu semua kebutuhan dunia, tapi harus menomorsatukan Engkau lebih daripada yang lain Tuhan. Kami juga akan jaga pergaulan kami, penglihatan kami, pendengaran kami. Karena firman-Mu yang mengingatkan, berbahagia orang yang tidak suka duduk di tengah-tengah pencemooh, karena akan goyah. Kami mau suka kumpul, kami mau ibadah terus di tengah-tengah gereja-Mu. Kami mau ikuti konser, punya keluarga rohani yang baik, yang baru Tuhan.
Kami mau kumpul dengan orang-orang yang ada buah rohnya. Bukan yang terus ingin menyerang, bukan terus ingin menjelekkan, bukan orang yang berpikir negatif terus. Orang yang punya iman, orang yang ada buah roh, orang yang sabar, orang yang berjalan seturut firman-Mu, berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Sehingga kami juga terus berjalan dalam tuntunan-Mu, sehingga kami terus jaga iman, sehingga kami terus berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu akan membuat kami mengalami penggenapan firman-Mu, mengalami penggenapan firman-Mu. Katakan saudara, mengalami penggenapan firman-Mu. Jadi seperti Maria berkata, jadi kepadaku seperti yang Kau katakan Tuhan. Jadi kami terima dengan iman. Oralah pasal Hamba-Mu juga doakan setiap jemaat Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan, Engkau yang berkarya, firman-Mu akan hidup, firman-Mu akan menuntun, firman-Mu akan meneranginya, firman-Mu akan membuat setiap jemaat sungguh-sungguh berjalan dalam tuntunan-Mu. Dan setiap jemaat mengalami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.